Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasinya maskulin. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Jangan percaya tarotnya, karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Kita langsung dikasih kartu Justice ya. Ini ada pembayaran karma yang harus dia jalani, dan ini sangat kuat hantamannya. Aku ngeliatnya. Wow. Ada the Justice, the Knight of Swords, Strength, Nine of Swords. Ya harus kuat ya. Dia harus ngejalaninya. Enggak mau. Ini kamu bisa berdealing dengan Libra, Air Sign, ataupun Leo. Ya, tapi lebih kuat ke air sign ya ini. Lebih kuatnya ke air sign. Oh my god. Okay. The Tower, Scorpio. Hey. What's up? Okay. Maskulin, aku ngelihatnya di sini kamu dihantui rasa ketakutan yang sangat kuat tentang pembayaran karma ya, terutama tentang kehancuran. Kamu takut banget ya, segala apapun yang sudah kamu pertahankan, kamu lakukan, tapi ternyata hancur juga ya. Dan kamu juga depression memikirkan koneksinya dengan feminim ya, ataupun koneksi soulmate-nya. Kamu nggak nyaman, aku ngeliatnya, karena kamu stuck dalam triparty yang selalu menghadirkan orang ketiga, dan ini campur tangan dari ilmu spiritual juga. Mama. So aku ngeliatnya di sini si maskulin ini memang lagi bertahan ya, dan aku ngelihatnya juga feminim di sini memang lagi mencoba ya meninggalkan sebuah drama gitu. Dan ya feminim coba untuk bisa menggali spiritualnya lagi ya, karena ngerasa nggak nyaman, ngerasa ada sesuatu yang harus dirombak gitu ya. Dan feminim juga merasa ada suatu energi yang nggak bagus ya nantinya nih, hati-hati. Makanya feminim di sini mencoba mencari informasi ataupun menggali ya, karena penuh dengan kekecewaan di masa lalu. Oke, kita lihat maskulin di sini ngerasa ketakutan ya akan karmanya, dan merasa tersiksa ya atas perbuatan dia di masa lalu. Ini sangat kencang energi karmanya. Dia nggak nyaman, nggak bisa tidur, dan dia merasa tersiksa, bahkan juga dia mengalami sakit ya secara fisik. Maskulin air sign ini lagi bermain banget air sign ya. Kenapa air sign di bulan Maret ini kamu gak nyaman ya? Aku ngeliat sih gitu ya, energi air sign di bulan Maret ini lagi gak nyaman. Banyak kegelisahan, kegundahan, dan banyak ketakutan juga ya, terutama tentang pembayaran ataupun kejujuran. Situasinya maskulin.
The Moon. Wah. Masculine. Ada King of Swords, the Chariot, the Moon, Page of Wands, and the Two of Pentacles. Kamu masih berputar ya dramanya nih. Kamu belum bisa mengendalikan emosimu. Kamu akan mengalami ada suatu ketidakstabilan dalam perjalanan hidupmu. Kamu harus bisa melawan drama ataupun energi negatif ya, terutama tentang spiritual, ilmu gaibnya ini. Kamu kayaknya gak yakin deh dengan keputusan kamu sekarang ya, maskulin. Terutama maskulin yang udah merasa move on dulunya, meninggalkan kejujuran ya dengan si feminim tanpa ada kejelasan yang pasti, dan ini membuat maskulin merasa ketakutan sekarang ya. Maskulin, kamu harus siap mau gak mau ya menghadapi kehancuran, kehilangan, dan kamu harus ya kuat menghadapinya, dan juga kamu harus memiliki intuisi, insting kamu yang kuat. Kamu stres memikirkan perjalanan hidup kamu nih, kayak udah gak ada fun lagi, gak ada happy lagi ya. Semuanya mengarah kehancuran. Kamu harus bisa kendalikan tentang keadilan sih. Salah satunya ya harus bisa belajar jujur ya, dan mengambil jalan tanpa ada amarah ataupun emosional gitu ya, dan harus dilawan egomu sendiri. Di sini sih aku ngerasanya memang ya ada perjalanan karma menuju ke DM ya. Karirnya akan mengalami kehancuran nih DM. Bahkan juga bisa menyerang fisik kamu karena kamu stres memikirkan ya perjalanan hidupmu tidak se-happy dulu gitu loh. King of Wands, Ten of Wands. DM, kalau kamu ada janji ya ditepati aja, ditemui orangnya, karena kamu masih ada janji ya, dan ini membuat kamu sulit untuk sukses, sulit untuk bahagia, karena masih ada janji di dalam sebuah pernikahan atau arah mau menikah ya, tentang kebahagiaan, kebersamaan ini masih ada. Tapi kamu hadirkan orang ketiga, salah satunya ketika kamu lagi long distance ya, karena kamu merasa kesepian ya, dan kamu butuh pasangan yang bagi kamu pasangan itu adalah penyembuh kamu. Padahal nggak harus dengan pasangan juga gitulah penyembuh itu ya, artinya kamu belum siap menerima cintai diri kamu sendiri. Kita lihat the justice-nya ya. Four of Swords, Six of Pentacles, Page of Pentacles. Ya, di sini aku sih ngerasanya memang kamu coba untuk berbagi dengan orang baru ya. Kamu ya
berharapnya tuh bisa berlaku adil dengan orang baru dan juga dengan feminim, tapi malah ya adanya keadilan buat diri kamu sendiri dihantui rasa ketakutan, kehancuran, karena yang kamu kejar hanyalah nafsu duniawinya. Ini yang kamu kejar. Salah satunya tentang kebebasan seksualitas ya, kebebasan dalam hubungan. Kita lihat Knight of Swords-nya. Seven of Swords, Two of Swords, and the Three of Cups. Kamu gak nerima kenyataan ya, kalau orang baru kamu ini ya selingkuh dari kamu juga. Kamu gak nerima kenyataan manipulasi yang kamu lakukan ke feminim ini terjadi pada dirimu dari orang barumu. Kamu gak nerima kenyataan itu. Kita lihat Nine of Swords. Kamu gelisah, depression, Page of Wands juga, stres karena kamu akan kehilangan kebebasan kamu. Kamu hidupnya akan stuck dalam kisah masa lalu yang belum selesai, dan kebebasan kamu juga menjadi tersingkirkan, bahkan terpojokkan. Makanya kamu depresi dan nyaman ya, dihantui rasa ketakutan tentang free party, drama, bahkan juga serangan-serangan ilmu gaib ya, yang tadinya kamu gak percaya tentang hal itu gitu ya, pada akhirnya kamu percaya gaib itu memang ada. Apalagi yang pelet segala macam ya, gendam, guna-guna, itu memang ada. Makanya kamu merasa ketakutan, ditambah kamu melihat feminim yang sudah dihancurkan oleh kamu ya. Feminim coba untuk memperbaiki ya tentang kehidupannya dia sendiri, terutama kekecewaan di masa lalu ya, dengan cara menyendiri atau mencoba single dulu dan mencari evaluasi diri, perbaikan ya. Walaupun ini menjadi konflik batin karena harus ya menjalaninya sendiri gitu ya, bahkan juga mencari guru spiritual juga nggak mudah sebenarnya ya buat feminim, karena harus bisa yang selaras energinya ya, nggak bisa yang sembarangan tuh ya, harus bisa selaras energinya. Dan di sini feminim juga ngerasa ya energi maskulin ini masih menghantui dia ya, masih coba untuk menghancurkan cita-cita dan harapannya feminim. Tapi ternyata ya feminimnya nekat mengambil resiko ya untuk bayar karma apapun itu ya, nggak peduli harus mengeluarkan uang berapapun ya, yang penting dia yakin nih, feminim yakin banget ya, dalam proses itu feminim akan mendapati suatu keberuntungan ya, keberuntungan dalam cinta. Dunianya juga penuh dengan keberuntungan, penuh dengan kedamaian, kemakmuran. Semuanya butuh kerja keras dan pengorbanan ya. Ibarat kamu mau berkorban di awal apa berkorban di perjalanannya dan di akhir. Kalau di perjalanan dan di akhir kamu tidak akan merasakan kebahagiaannya dari hasil kerja kerasmu, dan itu pun
bisa jadi dipaksa diambil, ya diuji sama Allah seberapa melekatnya kita pada duniawi gitu. Kita lihat the towernya. Six of Wands, bukan, Six of Cups, Nine of Cups. Ya berharap sih bisa kembali ke feminim ya, ke koneksi twin flames, berharap bisa kembali. Tuh. Ya berharap bisa kembali. Dan ya maskulin lagi diberikan kehancuran yang berulang kali, makanya dia stres dengan perjalanan hidupnya. Impiannya dia tentang materi, fokusnya tadinya ya materi dan juga jabatan dia, karena dia merasa berkuasa, merasa hebat ya, merasa memiliki target dalam hidupnya, bisa mencapai apa yang diinginkan. Sekarang tuh menggantung, nggak jelas ya. Dan dia berharap banget ya bisa union lagi dengan feminim. Kita lihat the moon-nya. Eight of Cups, Three of Wands. Maskulin sebenarnya masih ngerasa koneksi kebatinannya kalian ini masih sangat kuat loh. Intuisinya juga sebenarnya masih kuat. Tapi karena kalian ada jarak ya, terutama yang long distance juga. Dia bermimpi bisa kembali menjadi rumah tangga sama kamu lagi. Tapi ini dia selalu hadirnya orang ketiga ketika kalian berjauhan, terutama yang long distance ya. Dia bisa menghadirkan orang lain. Makanya perjalanan hidupnya dia tidak seimbang, karena dia sudah berpikirnya seperti itu. Kita lihat Two of Pentacles-nya. Tuh. Janjinya kamu ya maskulin, ada yang gak kamu tepati ya. Kamu janji mau kembali tapi belum ditepati, dan aku ngeliatnya di sini juga maskulin harus optimis dengan karmanya sendiri ya. Semua yang kamu lakukan, petualangan kamu ya maskulin, itu sia-sia. Aku ngelihatnya sia-sia. Strange, Night Wands, Nine Wands. Apa yang kamu tutupi sih? Apa yang kamu halangi, bentengi dari komunikasi kamu ke feminim? Kamu blok, tapi energinya itu gak bisa kamu blok. Kamu bisa ngeblok communication secara physically gitu ya, tapi secara kebatinan gak bisa. Kamu masih cinta ya, dan kamu dengan orang baru ini pun gak jelas ketulusan cintanya di mana. Kamu menutupi hubungan kamu dengan orang baru dengan petualangannya kamu, agar kamu tidak dilihat sama feminim tuh kamu ada pasangan, padahal kamu ada. Kamu harus belajar mencintai diri kamu sendiri deh, dan halangi tentang sifat petualangan kamu yang begitu kuat, terutama yang nafsuan ya. Ini harus bisa dikontrol dan dijaga hawa nafsumu. Ini apapun yang kamu kejar, ini akan dibangkitkan dengan sia-sia ya maskulin. Karena kamu selalu berpikiran ketika jauh dari pasanganmu ya, kamu bisa dengan bebas ya menghadirkan orang ketiga lagi buat kesepian kamu. Itu yang harus dirubah.
kamu mengalami kehancuran, tapi kamu baru mengingat dan berharap, kenapa ya gue nggak balik aja sama feminim dulu, pasti udah sukses, udah happy lagi. Ini yang kamu pikirkan ketika kamu lagi hancur. Pada akhirnya ya kamu tersudutkan dengan trust issue-mu sendiri ya, dan perjalanan happy fun-mu ya, yang senang-senang kamu ini terpojokkan ya, makanya kamu stres, depression, masalah keuangan juga ya, karir, bahkan juga fisik, kamu bisa jatuh sakit aku ngeliatnya. Dan kamu nggak terima kenyataan tentang orang baru itu mengkhianati kamu juga ya, setelah kamu mengkhianati pasanganmu dulu. Oke, kita lihat dengan maskulin. Situasi maskulin. Humility. You have developed the loving awareness that you and everyone else are the same but on different path. Jadi gini, semua kehidupan itu berujung tentang kasih sayang dan ketulusan cinta ya, pasangan, dan memiliki suatu kekhawatiran pada diri masing-masing ya terhadap satu sama lainnya. Tapi itu berbeda jalan, berbeda bagiannya, tapi tetap ujungnya adalah kebersamaan ya. Ujung cerita adalah tentang kebahagiaan yang diinginkan ya, tapi dengan cara yang berbeda, dengan hukuman yang berbeda gitu ya. Action. You have the courage to express the unique loving colors of your soul. Tindakan ya. Maskulin harus mengambil tindakan dan tunjukkan kalau hatimu itu tulus gitu loh kepada feminim. Dan kamu juga harus hati-hati dalam mengambil tindakan kamu ya, dimulai dari sekarang harusnya tuh, tentang kebebasan. Kamu harus hati-hati mengambil tindakan tentang kebebasan, jangan sampai kebablasan. You are releasing any self-imposed restrictions of perceived limitations through the loving energy of openness. Jadi ya kamu harus berhati-hati dalam mengambil tindakan, terutama tentang kebebasan pada hidupmu. Jangan sampai kamu menyesal kemudian hari dan itu terlambat, sulit untuk diperbaiki ya. Mumpung masih dikasih kesehatan, dikasih pikiran yang baik, yang sehat, secara fisik juga keuangan, perbaiki. Compassion. You demonstrate the language of the heart by actively sharing and living love. Jadi harus seimbang ya, seimbang dari apa yang kamu bahasa kamu ucapkan dengan tindakan. Itu dengan memberikan kasih sayang satu sama lainnya dengan ketulusan. Jangan saling mempermainkan ya. So maskulin, aku harap kamu segera ngambil tindakan untuk memperbaiki hidupmu dan jadilah orang baik. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.